Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmidani, NIM 2111032. Saya dari kelas IFB 1J Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan sistem analog dan digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem analog. Sistem analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Cara kerja dari sebuah sinyal analog adalah dengan menyebarkan sinyal melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio yang dilakukan secara terus-menerus. Di sini ada kelebihan dan kelemahan sistem analog. Apakah kelebihan sistem analog? Kelebihan sistem analog adalah sistem analog memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyal dibanding dengan sinyal-sinyal digital. Sinyal analog kepadatan tinggi dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibanding dengan setara digital. Sinyal analog dapat diproses secara langsung oleh komponen analog, meskipun beberapa proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Nah, apakah kelemahan sistem analog? Kelemahan dari teknologi ini adalah tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti. Karena hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk secara konsisten merekam perubahan yang terus-menerus terjadi. Dalam setiap pengukuran yang dilakukan oleh teknologi analog, selalu ada peluang keraguan-raguan akan hasil yang dicapai. Nah, di sini saya akan lihatkan kepada kalian contoh-contoh benda yang menggunakan teknologi sistem analog. Yang pertama ada TV atau televisi. Televisi analog yang menerjemahkan sinyal menggunakan gelombang radio. Pemancar televisi mengirimkan gambar dan suara melalui gelombang radio, diterima oleh antena di rumah dan diterjemahkan menjadi gambar yang kita tonton. Sedangkan yang kedua adalah kamera analog. Sistem penyimpanan gambarnya menggunakan film. Kamera menangkap suatu objek lalu menyimpan objek tersebut ke film. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem digital. Apakah sistem digital itu? Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk deskrip berupa digit-digit atau angka-angka. Sistem digital merupakan sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data atau bit, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Contoh-contoh benda yang menggunakan teknologi sistem digital. Yang pertama ada komputer. Sebuah jenis komputer yang mampu melakukan pengolahan data, di mana data yang diolah dinyatakan dalam bentuk angka duaan atau digit. Pada setiap karakter dinyatakan ke dalam kombinasi digit 1 dan digit 0, atau biasa disebut bit atau binary digit. Yang kedua ada jam digital. Tipe dari jam yang menampilkan waktu secara digital. Jam digital dijalankan secara elektronik. Yang ketiga, perbedaan sistem digital dan sistem analog. Yang pertama, sistem digital mampu mengirimkan informasi lebih cepat dari analog. Yang kedua, sistem analog lebih sensitif terhadap gangguan atau noise. Sistem digital lebih kebal terhadap gangguan noise. Yang ketiga, sistem digital tidak memiliki fleksibilitas atau fungsionalitas yang lebih baik dari analog. Yang keempat, penyimpanan informasi mudah dilakukan. Penyimpanan informasi itu dapat dilakukan oleh rangkaian pengalih kasus yang dapat menyesuaikan informasi tersebut dan menahannya selama diperlukan. Yang kelima, ketetapan dan ketelitian yang lebih tinggi. Sistem digital dapat menangani ketelitian sebanyak angka yang diperlukan hanya dengan menambahkan rangkaian pengalih saja. Dalam sistem analog, ketelitian biasanya terbatas hanya sampai 3 atau 4 angka saja karena nilai tegangan dan arus di dalamnya bergantung langsung kepada nilai komponen rangkaiannya. Yang keenam, operasinya dapat dengan mudah diprogramkan. Sangat mudah untuk merancang suatu sistem digital yang kerjanya dikendalikan oleh program. Sistem analog juga dapat diprogram tetapi ragam dan kerumitan operasinya sangat terbatas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.